kita akan membahas tentang kasus Panji Gumilang yang menggelapkan dana wali murid sebesar 73 miliar rupiah. Kita tarik dulu ke belakang kasusnya karena polemik kasus Al Zaitun ini sangat panjang, hingga dari April hingga sekarang masih berlanjut. Terlebih Ketua Ponpes Panji Gumilang, Ketua Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang saat ini masih diperiksa oleh polisi. Jika kita tarik kasusnya ke belakang, nama pondok pesantren atau Ponpes Al Zaitun ini berada di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Belakangan menjadi sorotan publik karena ajaran yang melenceng dari Islam. Jadi beberapa waktu lalu Ponpes ini sempat viral karena ajaran yang melenceng tersebut. Ajaran-ajaran melenceng tersebut yang sempat viral di Twitter itu terbuktinya bahwa kegiatan pada sholat Idul Fitri pada Sabtu 22 April lalu, saf perempuan dan laki-laki dibatasi atau saf perempuan dan laki-laki tanpa penghalang. Saat itu foto memperlihatkan saf jemaah perempuan dan jemaah laki-laki bercampur tanpa penghalang. Foto itu lantas viral di media sosial. Berlanjut juga ke demo dugaan aliran sesat. Setelah foto itu viral, berlanjut lagi ke demo dugaan aliran sesat yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun pada Kamis 15 Juli lalu. Masa aksi yang mengatasnamakan Forum Indramayu menggugat protes dugaan ajaran sesat yang dilakukan pondok pesantren tersebut. Terdapat beberapa poin yang disampaikan, salah satunya meminta agar MUI dan Kemenak dapat mengusut tuntas dugaan ajaran sesat Ponpes Al Zaitun. Di saat yang sama, pihak Ponpes Al Zaitun juga melakukan unjuk rasa di tempat yang sama. Kapolres Indramayu pun AKBP Fahri Siregar mengatakan pihaknya mengerahkan hingga 1.200 personel untuk mengamankan unjuk rasa tersebut. Setelah berbagai polemik dari mulai demo, dugaan aliran sesat hingga kabar viral tersebut, MUI lantas turun tangan untuk menangani Ponpes yang dipimpin oleh Panji Gumilang tersebut. Sekretaris MUI Jawa Barat Rafani Ahyar menyebut bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus yang bakal mengusut aliran yang ada di Ponpes Al Zaitun. Rafani juga menjelaskan tim itu terdiri atas lintas instansi dari mulai Pemprov Jabar, MUI, Polda Jabar hingga Kodam 3 Siliwangi. Selanjutnya pun berlanjut hingga pola perekrutan. Wakil Sekjen MUI Iksan Abdullah menyebut bahwa Ponpes Al Zaitun cenderung eksklusif dan memiliki tata cara ibadah yang janggal. Hal itu ditemukan dalam kajian yang MUI lakukan pada 2020. Tak hanya itu, Iksan juga mengatakan Ponpes itu melakukan pola perekrutan, pungutan uang, dan tak memberi akses kepada warga sekitar. Iksan mengatakan bahwa pondok pesantren tersebut bak camp khusus yang tak tersentuh siapapun. Selain itu juga dia mengatakan bahwa Al Zaitun memiliki pasukan serupa militer yang dilengkapi anti-Jerusalem atau German Speer. Kali ini kasusnya akan berlanjut sampai hari ini bahwa Panji Gumilang, Ketua Ponpes Al Zaitun, memakai uang orang tua santri Ponpes Al Zaitun senilai 73 miliar. Memakai uang yayasan termasuk dari santri untuk membayar cicilan pinjaman bank. Hal itu disampaikan oleh Dirti Pideksus Bareskrim Polri, Brigjen Wisnu Hermawan saat mengumumkan bahwa Panji sebagai TPPU. Wisnu mengatakan Panji pernah menggelapkan uang pinjaman untuk yayasan ke Bank Jet Trust sebesar 73 miliar rupiah. Tapi uang itu malah dipakai untuk rekening Panji dan untuk kepentingan pribadinya. Jadi memang uang tersebut murni dipakai untuk kepentingan pribadinya dan uang itu bersumber dari wali murid. Lebih lanjut, menyebut pinjaman tersebut diajukan Panji pada 2019 lalu. Uang tersebut digunakan untuk pembelian sejumlah barang pribadi seperti jam tangan, mobil, hingga tanah dan bangunan. Namun ia belum merincikan lebih detail barang apa saja yang dibelanjakan Panji dengan uang pinjaman 73 miliar itu. Wisnu juga menyampaikan bahwa penyidik masih mendalami lebih lanjut soal penggelapan yang dilakukan pimpinan Ponpes Al Zaitun itu. Jadi hari ini Panji Gumilang akan diperiksa Bareskrim pekan depan. Wisnu belum merinci waktu pasti kapan Panji akan diperiksa, tetapi
Pihaknya akan berkoordinasi dengan kejaksaan agar pemeriksaan terhadap Panji dapat dilakukan oleh Barreskrim. Jadi Panji Gumilang saat ini menjadi tersangka dalam penggelapan dana dan juga korupsi dana dari wali murid senilai 73 miliar rupiah. Selain itu ia juga menggelapkan dana BOS senilai 1,1 triliun. Sebelumnya Barreskrim Polri menetapkan Panji Gumilang dalam kasus dugaan pencucian uang dan penggelapan dana yayasan. Polisi menemukan adanya aliran dana senilai 1,1 triliun dari 144 rekening yang terafiliasi dengan Panji. Polisi juga menegaskan masih akan mendalami lebih lanjut soal penggelapan yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Dalam kasus ini Panji diduga melanggar pasal 33, pasal 3 UU nomor 8 tahun 2020 tentang TPPU dan atau pasal 70 Jungto pasal 5 Undang-Undang nomor 28 tahun 2004 tentang yayasan serta pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan pasal 2 UU tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Di sisi lain, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum atau Diptipidum Barreskrim Polri telah melimpahkan tahap 2 atau pelimpahan tersangka dan barang bukti kasus penodaan agama ke Kejaksaan Negeri Indramayu, Jawa Barat pada Senin 30 Oktober lalu. Hari ini dia ditetapkan resmi menjadi tersangka penggelapan dana BOS. Panji melakukan penyelewengan dana BOS dari pesantren miliknya usai dilakukan gelar perkara yang sudah dilakukan minggu lalu. Direktur Tindak Pidana Korupsi Ekonomi Khusus atau Dirtipideksus Barreskrim Polri Brigjen Wisnu Hermawan dalam konferensi pers di Barreskrim Polri pada Kamis 2 November 2023 kemarin menyampaikan bahwa gelar perkara dilakukan oleh penyidik mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bersama pengawas internal dan eksternal serta didukung dengan beberapa ahli. Wisnu menerangkan jika penyidik sudah melakukan penelusuran atas aset dan transaksi yang ada. Wisnu juga menerangkan jika penyidik sudah melakukan penelusuran atas aset Panji Gumilang dan beberapa atau dengan nama lainnya Abu Totok, Abu Marif dan Syamsu Alam. Panji juga dan faktanya saat dicek di rekening dan transaksi ditemukan ribuan transaksi atas kelima nama tersebut. Jadi Panji memiliki nama-nama lain agar dia tidak tertangkap dan tidak terdeteksi oleh Barreskrim Polri. Saat ini setelah dilakukan analisa penyidik dan mendapatkan bukti bahwa Panji Gumilang menerima pinjaman dari sebuah bank pada 2019 sejumlah 73 miliar. Kasus Panji Gumilang ini dilimpahkan atas tersangka kasus penistaan agama. Jadi awalnya Panji Gumilang itu ditetapkan sebagai kasus penistaan agama dan terbongkar bahwa dia juga korupsi dana BOS sekitar 1,1 triliun dan dana dari wali murid sekitar 73 miliar rupiah. Panji Gumilang diserahkan ke Kejaksaan Negeri Indramayu oleh Barreskrim Polri untuk penyerahan berkas tahap 2 pada Senin 30 Oktober 2023 kemarin. Saat dibawa ke Kejaksaan Negeri Indramayu, terlihat Panji pimpinan Ponpes Al Zaitun itu dikawal ketat oleh sejumlah anggota kepolisian yang berseragam lengkap. Direktur Tindak Pidana Umum atau Ditipidum Barreskrim Polri Brigjen Juhandi Raharjo mengatakan bahwa Panji dikawal oleh sejumlah anggota kepolisian bersenjata lengkap karena faktor keamanan. Juhandi juga mengaku bahwa telah berkoordinasi dengan kejaksaan mengenai tindak lanjut penanganan kasus Panji Gumilang tersebut. Tapi ia belum memastikan kapan Panji akan disidangkan. Untuk lokasi persidangan juga akan dipertimbangkan menjelang masa pemilu 2024. Selain itu masih ada koordinasi lebih lanjut dengan Kajari dan pengadilan. Sebenarnya Barreskrim melakukan pelimpahan tahap 2 kasus Panji Gumilang hari ini. Pelimpahan itu menyusul informasi Kejaksaan Agung yang menyatakan berkas perkara kasus dugaan penodaan agama
pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang itu lengkap. Jadi memang berkasnya ini sudah lengkap sampai ke Kejaksaan Agung. Dengan mengenakan atasan batik berwarna gelap dan dilapisi dengan baju oranye untuk tersangka, Panji melengkapi penampilan dengan mengenakan kacamata dan kopiah berwarna hitam. Tangan Panji Gumilang diikat oleh kabel tis. Ia juga nampak dikawal secara ketat oleh beberapa polisi bersenjata. Kuasa hukum Panji juga tampak hadir mendampinginya. Dalam penggeledahan Ponpes beralih ke dalam 2023 lalu, Baris Krim Polri menyita beberapa barang saat melakukan penggeledahan di Ponpes Pondok Pesantren Al Zaitun soal kasus penistaan agama pada 4 Agustus 2023 lalu. Pernyataan dari Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri Brigjen Juhandi Rarjopuro pada Senin 7 Agustus 2023 mengatakan bahwa 31 barang bukti tersebut termasuk 9 barang yang disita dari Lembaga Kesejahteraan Masjid atau LKM Rahmatan Lil Amin Zaitun. Selain itu ada 18 barang yang disita dari kediaman Panji Gumilang dan 4 barang dari Masjid Al Hayat di Kompleks Al Zaitun. Juhandi belum menjelaskan lebih rinci terkait barang-barang yang disita tersebut. Polisi pun menggeledah dengan bantuan ke lokasi dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Saat ini masih ditetapkan sebagai tersangka. Selain penistaan agama, dan Panji Gumilang juga ditetapkan sebagai pelaku tersangka korupsi dana BOS dan menggelapkan uang wali murid senilai 73 miliar rupiah. Ya, demikian topik tentang Ketua Ponpes Panji Gumilang hari ini. Bersama saya Fenty Novianti. Saksikan info topik lainnya hanya di Tribun Lampung News Video.